Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi bersilaturahim di dalam program Khazanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar yang insya Allah akan selalu setia menemani kita setiap Ahad tentunya hanya di Metro TV ini. Dan tema yang kita angkat selalu dekat dengan keseharian. Nah, yang kali ini kami bahas adalah mengenai masalah depresi. Tahukah Anda bahwa kesehatan jiwa atau depresi ini sekarang begitu tinggi, khususnya di kalangan anak-anak milenial dan juga orang-orang yang tinggal di lingkungan urban. Dan salah satu faktornya itu adalah teknologi. Nah, bagaimana Islam bisa membentengi itu? Yuk, untuk itu mari sama-sama kita benahi diri kita dan kita bahas satu persatu, layer demi layer bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini tema kita adalah mengenai agama dan kesehatan jiwa, Prof. Banyak orang sudah beragama, tetapi tingkat stres juga semakin meningkat gitu, Prof. Saya nggak ngerti apakah saya yang salah memaknai agama atau bagaimana seharusnya kita menjadikan agama ini sebagai salah satu pencegah stres atau mungkin menyikapi keadaan yang ada gitu, Prof. Silakan, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Topik kita hari ini sangat menarik ya. Bukan saja menarik tapi sangat penting karena kita berada dalam suatu kondisi yang ya katakanlah mungkin kita sangat mencekam dengan adanya virus corona di sekitar kita. Belum lagi dengan persoalan-persoalan dampaknya ya, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Jadi disinilah perlunya kita beragama secara kuat. Nah, ada paling tidak ada 5 kondisi batin, ada 5 kondisi sosial masyarakat kita yang terjadi di sekitar kita seringkali menyebabkan kita harus kembali ke agama. Tidak ada cara lain kecuali kembali kepada agama untuk menyelesaikan persoalan itu. Pertama, seperti sekarang ini kita berada dalam COVID-19, sudah hampir 1 tahun, bukan saja di Indonesia, tapi seluruh dunia, di seluruh celah bumi ini, itu sepertinya tidak ada orang yang bebas dari corona. Nah,
Kita belum menemukan vaksinnya. Kita tidak tahu berapa jumlah orang yang stres sekarang ini kan. Nah karena itu ini juga perlu kita kembali kepada agama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebuah penelitian di Amerika bahwa orang yang beragama itu tidak akan pernah merasakan penderitaan sampai memuncak 100%, maksimum bisa sampai 60%. Tapi kalau nggak punya agama, nggak punya keyakinan, itu bisa sampai menderah dirinya itu sampai 200%, bayangkan. Masa paceklik, ada kematian anggota keluarga terdekat, ya panen tidak pernah jadi, ya kan. Kemudian juga ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Kita gagal, anak kita gagal, suami kita gagal meraih obsesinya, misalnya tidak lulus dalam ujian. Kondisi-kondisi seperti ini bisa membuat orang itu kecewa dan itu bisa sampai kepada tingkat depresi yang sangat fatal. Nah, bagi kita umat yang beragama ini, saya kira agama apapun agama kita, termasuk Islam, bahkan juga apalagi Islam ya kalau saya mau katakan seperti itu. Tuntunan yang paling bagus bagi kita dalam menghadapi sebuah kesulitan hidup itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana reasoningnya, bagaimana terapinya, dan bagaimana tekniknya, ini kita akan bahas dalam episode yang sangat penting ini. Kita akan mulai dulu ya, bagaimana Islam memandang kehidupan ini sebetulnya. Dalam Al-Quran dilukiskan bahwa kehidupan ini adalah bagaikan sandiwara. Innamal hayatad dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah hati-hati. Ini adalah permainan sandiwara. Kalau agama Buddha bahkan menganggap dunia ini, kehidupan ini adalah sangsara. Sangsara itu kita pasti sengsara kalau hidup di muka bumi ini, karena bukan tempatnya untuk kita mencapai nirwana di sini ini. Hanya orang-orang yang berpegang teguh kepada keyakinan agamanya, ya akan mencoba untuk menekan tingkat depresinya. Sebetulnya kalau secara psikologi ya, semua orang itu depresi. Ada bibit-bibit depresinya. Cuma kadarnya, intensitasnya itu yang berbeda-beda. Ada yang melampaui dosisnya, ada yang melampaui batasnya. Itu yang perlu diwaspadai. Bahkan kalau ada yang sampai memuncak itu bisa bunuh diri atau kalau perlu bunuh orang lain. Banyak yang kita lihat kan sekarang ini fenomena-fenomena orang gila atau dianggap orang gila atau digilakan, Allahu a'lam. Nah, itu semuanya adalah bagian depresi sebetulnya. Depresi tingkat tinggi itu bisa menyebabkan korban pada dirinya dan korban pada orang lain. Nah, kalau orang tidak beragama, itu banyak sekali yang bisa korban. Nah, kita bersyukur karena ada agama, kita bersyukur karena ada keyakinan dari Allah, memberikan keyakinan kepada kita. Ya, ingat kepada Allah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati yang bergejolak itu akan tenang kembali. Mau kemana kita kalau bukan Allah? Semua berasal dari Allah. Nah, kalau kita kembalikan diri kita kepada Allah, kita simpul-simpulnya ke atas. Lupakan penderitaan. Bersahabatlah dengan kekecewaan. Bersahabatlah dengan penyakit. Terbiasalah dengan takdir. Apapun yang datang pada dirinya, itu adalah bagian settingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwa ini semuanya adalah dari Dia, maka tidak perlu kita meratapi sebuah nasib. Tidak perlu kita mengatakan, waduh kok Tuhan ini membeginikan saya ini. Saya sudah sholat tahajud, saya sudah puasa Senin Kamis, saya sudah melakukan kebajikan-kebajikan, tapi kok langganan penderitaan. Sementara tetangga saya langganan dosa maksiat, tapi konglomerat. Mana keadilanmu ya Allah? Nah, kalau cara berpikirnya seperti ini, itu nggak akan ketemu dengan seperti benang kusut ya. Nah, cara memikirkan perjalanan hidup tidak bisa hanya dengan rasio. Mentok kehidupan ini kalau hanya kita akan pecahkan persoalan dengan rasio. Maka itu ada agama. Agama itu tidak semuanya rasional. Ada rukun iman yang tidak bisa dirasionalkan kan. La majala lil aql. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya para pemirsa. Dalam menjalani kehidupan ini perlu kita beragama. Perlu mengingat Allah. Jangan memecahkan persoalannya sendiri. Gak mungkin kita. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih banyak Prof. Kita akan lanjutkan lagi bahasannya
Ingat ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Profesor pernah menyampaikan juga, sungguh luar biasa urusan seorang mukmin, semuanya baik dan itu hanya ada pada diri seorang mukmin. Pada saat dia mendapatkan rezeki dia bersyukur, dia mendapat kebaikan dia bersyukur, pada saat dapat kesulitan dia memohon ampunan kepada Allah. Ya mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Jangan kemana-mana, tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Nah, jadi resep kehidupan kita menurut resepnya Al-Quran ialah kalau kita ditimpa musibah bersabar. Kalau diuji kemewahan bersyukur. Dua sayap kehidupan ini selama ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah menjerit dalam menjalani kehidupan. Sesulit apapun kehidupan, insya Allah sepertinya ada solusinya. Barang siapa menyelesaikan persoalannya di atas sajadah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, maka jadilah bebannya menggunung di pundaknya, berterbangan bagaikan kapas. Allah yang menyelesaikan persoalan kita. Keajaiban akan bekerja di balik ketakwaan, tawakal, keikhlasan itu sendiri. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Prof, kita bisa lanjutkan lagi bahasan kita, Prof. Silakan, Prof. Gejolak hati kalbu itu memang disinyalir atau diungkapkan di dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun, dalam surah Al-Baqarah itu ayat 10 kan. Jadi di dalam diri orang-orang itu sebetulnya ada penyakit, ada penyakit lah. Fi qulubihim, di dalam kalbu mereka itu ada penyakit. Nah, penyakit apa yang diderita orang yang ada dalam kalbunya itu? Contohnya misalnya, kan itu depresi tadi itu, takut berlebihan, ya kan? Bayangkan kalau orang halusinasi, ya, halusinasi itu hampir semua itu penyakit-penyakit jiwa semuanya itu kan. Tali temali yang berbengkok-bengkok itu disangkanya ular, akhirnya stres. Paranoid. Ya, paranoid ya jadinya. Sesungguhnya orang itu bermaksud baik, tapi memori masa lampaunya itu yang mengendap itu membayangkan orang itu mirip dengan orang yang pernah mau mencelakakan dirinya. Nah, kalau ini semuanya terpelihara mengendap dalam alam bawah sadar kita, maka dikhawatirkan orang itu nanti akan menjadi langganan kekecewaan dalam hidupnya. Makanya itu perlu betul-betul kita menservis ya. Saya tidak ingin mengatakan memanjakan jiwa ini. Jangan sampai nanti kita seluruh anggaran gaji kita 100% kita gunakan untuk memberikan kepuasan lahiriah kita. Baju, pakaian, makanan dan seterusnya. Tapi merawat jiwa, apalagi merawat spiritual itu nggak ada anggarannya kan. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa porsi pembelanjaan sehari-hari kita itu jangan pernah melupakan dua hal. Masalah psikologis dan masalah spiritual kita itu juga perlu anggaran sebetulnya kan. Kita perlu bersedekah. Dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat itu kan, sedekah itu bisa menjadi obat itu. Kita pergi umrah, kita pergi haji itu kan perlu biaya itu, perlu dianggarkan itu. Nah, mungkin juga kita perlu untuk menziarahi orang tua secara rutin. Nah, ketemu dengan mereka, ketemu guru kita itu bisa menjadi shock terapi untuk menenggelamkan persoalan-persoalan batin kita yang sudah mulai menggejolak itu kan. Nah, banyak terapi-terapi secara individual subjektif bisa kita lakukan dalam rangka menciptakan suatu ketenangan batin ini. Nah, dalam kondisi yang era kesulitan hidup seperti sekarang ini, karena COVID-19 di mana-mana ya kan. Nah, orang berpotensi untuk gampang kecewa. Hati-hati kita ini menjadi pemimpin pemerintah sekarang dalam era seperti sekarang ini harus hati-hati. Mulut kita itu pun juga tidak boleh sembarangan memberikan statement, itu bisa melukai perasaan orang gampang. Akhirnya yang sedikit itu pun juga didramatisasi sedemikian rupa. Itu fenomena stres betulnya. Jadi yang stres itu bukan hanya orang perorangan, tapi satu community itu juga bisa stres. Karena itu saya mohon betul kepada kita semua, cara yang paling jitu untuk mengobati stres sekarang ini, mau kemana kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi yang disampaikan Mas Dafiq ya kan? Nah, kalau orang beragama itu dia punya standar dalam menata kehidupannya. Kalau diuji kemewahan, dia bersyukur kan? Ya, aku tidak boleh mabuk. Belum tentu ini akan datang lagi esok hari. Ya, aku tidak boleh mabuk.
Siapa tahu ini rezeki terakhir saya. Ya, siapa tahu ini jabatan tidak lama di tangan saya. Jadi begitu dapat kemewahan hidup itu, dia bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, ya kan, pilot di PHK, dipecat, pangkatnya diturunkan, gajinya diturunin, dan juga usahanya macet. Dia bersabar, ya. Nah, jadi resep kehidupan kita menurut resepnya Al-Quran ialah kalau kita ditimpa musibah bersabar. Kalau diuji kemewahan bersyukur. Dua sayap kehidupan ini selama ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah menjerit dalam menjalani kehidupan. Sesulit apapun kehidupan, insya Allah sepertinya ada solusinya. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia menurunkan musibahnya itu lebih awal supaya lunas nanti di akhirat. Nah, sakit nggak usah meratapi penyakitnya. Satu hari dilanda penyakit demam, Allah akan mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Allah. Ya, maaf setelah kita berusaha sedemikian rupa mengindahkan segala macam protokol, tapi dijemput juga oleh Allah, mati syahid. Kalau orang tahu apa arti dibalik musibah, mungkin kita akan lebih banyak mensyukuri musibah itu daripada mensyukuri nikmat yang justru akan membuat kita itu berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, sebesar apapun musibah yang datang menimpa diri kita, di mana kita memecahkan persoalan. Saya sering mengatakan, selesaikanlah seluruh persoalan sekecil apa sampai sebesar apapun di atas sajadah. Sajadah itu kapling kecil surga datang lebih awal untuk menerbangkan hambanya sampai ke puncak. Sajadah itu borak kendaraan kita sampai ke atas. Barang siapa menyelesaikan persoalannya di atas sajadah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, maka jadilah bebannya menggunung di pundaknya, berterbangan bagaikan kapas. Allah yang menyelesaikan persoalan kita. Keajaiban akan bekerja di balik ketakwaan, tawakal, keikhlasan itu sendiri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dalam menghadapi perjalanan hidup kita di masa depan, sehingga insya Allah kita akan mampu melewati perjalanan sesulit apapun, tapi insya Allah bisa. Kita harus bisa dan insya Allah bisa. Bersama Allah apa yang nggak bisa. Betul. Iya kan? Baik. Terima kasih banyak Profesor. Ya. Bisa kita kembali ke tempat duduk lagi, Prof. Terima kasih ilmunya, Prof, hari ini. Prof, jika berarti kalau saya mencoba untuk mengkaitkan gitu, berarti antara kemampuan kita untuk menghadapi masalah dengan keimanan itu sangat kuat dong ya, Prof? Iya. Itu ya, Prof ya? Iya, tanpa keimanan, itu kalau apa ya, iman itu mengundang intervensi Allah dalam menyelesaikan persoalan. Kalau nggak ada iman, kita mau menyelesaikan sendiri persoalan kita. Nggak bisa. Apa mungkin kita bisa menyelesaikan yang no way, tidak mungkin. Maka itu kita kembalikan. Ya. Orang yang beriman itu mengundang intervensi atau tangan-tangan Allah ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan. Optimisme jadinya kan kita. Ya. Dan apa? Kita hanya berusaha, hasil akhirnya ya dari Allah ya. Kita harus bisa menerima itu ya, Prof ya gitu. Terima kasih banyak, Prof. Semoga kita benar-benar bisa memaknai apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang bersabar, bersyukur, dan tadi Prof juga sempat menyebut bertawakal kepada Allah. Semuanya itu intinya adalah keimanan. Iman itu kata dasar, salah satu diantaranya satu suku kata dengan aman, ya ketenangan jiwa. Ya mudah-mudahan kita orang-orang yang selalu bisa menata jiwa kita sehingga orang-orang yang tenang. Baik, Prof, izinkan saya, Prof, sebelumnya Prof, kita minum kopi dulu ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luak hitam baru, tidak kemanisan, mantap. Hasanah Islam Metro TV akan segera kembali. Allahu ya Rabbi, berikanlah kami kebaikan dunia akhirat. Jauhkan dari siksa api neraka. Hamba
dengan zikir hati itu menjadi tentram, hati itu menjadi damai. Ini sebuah obat, zikir, sebuah obat untuk menghilangkan stres yang hanya dimiliki oleh orang beriman dan tidak dimiliki oleh selain mereka. Musibah, qada, ketentuan Allah. Kalau kita sikapi dengan ridha, musibah jalan terus, tapi kita dapat pahala. Tapi kalau kita sikapi dengan murka dan uring-uringan, musibah jalan terus dan kita dapat dosa. Pada dasarnya, tujuan agama adalah menentukan seseorang untuk menerima kenyataan hidup yang sudah diatur oleh Allah. Jika dikaji lebih lanjut, keimanan pada diri seseorang dapat membantu mengatasi berbagai gangguan fisik dan kejiwaan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia taat beribadah seperti sholat, puasa, zakat, menjaga kebersihan, dan mengatur makanan dan minuman yang halal, selalu bersyukur dan bersabar, serta larangan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, buruk sangka, dengki, dan sebagainya, sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa. Islam mengandung banyak sekali kebaikan di dalamnya, bukan hanya bagi individu, namun juga seluruh makhluk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah tadi kita mendengarkan ilmu yang bermanfaat dari Profesor Dr. Nazaruddin Umar, sekarang masih dengan tema yang sama, yaitu agama dan kesehatan jiwa. Sudah hadir bersama kita yaitu Habib Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, tadi saya sempat bahas bahwa ada orang yang ibadah masih stres. Saya nggak kebayang sama orang yang nggak ibadah sama sekali gitu. Tingkat stresnya pasti lebih tinggi. Tadi sempat disebutkan juga, Bib, bahwa tingkat stres paling tinggi itu ada di kalangan milenial dan masyarakat urban. Ini menurut data dari WHO. Bahkan majunya teknologi itu bukan membuat mereka kurang stresnya, tapi malah tingkat depresinya makin tinggi gitu. Gimana caranya kita untuk menyikapi hal ini supaya kita benar-benar termasuk orang yang nafsun mutmainah, orang-orang yang jiwanya tenang. Silakan, Habib. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman, yang mana hati mereka merasakan tentram, damai dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Mereka menemukan kedamaian di dalam zikir kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan dan tegaskan bahwasanya ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. yakni hanya dengan zikir hati itu menjadi tentram, hati itu menjadi damai. Ini sebuah obat, zikir, sebuah obat untuk menghilangkan stres yang hanya dimiliki oleh orang beriman dan tidak dimiliki oleh selain mereka. Dan sebagaimana disampaikan bahwasanya materi yang banyak tidak berhasil menghilangkan stres tersebut. Kemudian juga kemewahan tidak berhasil menghilangkan stres, hiburan dan lain sebagainya. Tanpa zikir kepada Allah Ta'ala tidak akan menemukan solusi atas stres tersebut. Melainkan solusinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dunia ini memang dipenuhi dengan hal-hal, dengan bala, dengan musibah. Kaifa tardha bidunya la tadum, husyat syughlan wa bu'san wa humum, wa anaan wa fanaan wa ghumum, farfuduha innaha nazrul hagir wa ilallahi ta'ala al-masir. Bagaimana kamu akan ridha dan rela dengan dunia yang penuh kekurangan? Satu, la tadum, tidak abadi, tidak langgeng, fana. Dipenuhi dengan beragam kesibukan, beragam stres, beban pikiran, kemudian juga ketidakabadian, hal-hal yang fana dengan kematian, dengan penyakit, dengan musibah, dengan bala. Setiap kita lolos dari satu fase musibah, datang fase berikutnya. Lolos dari fase kedua, fase ketiga, fase keempat, kelima, ke-10, ke-100, hingga usia kita yang sekarang, berapa ratus musibah, berapa ratus ujian, berapa ratus cobaan yang telah kita alami. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
bekali kita di dunia ini dengan sholat, dengan sabar, dengan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebaik-baiknya bekal. Sebab cobaan itu mesti, tantangan itu mesti harus. Semua orang dapat tantangan, semua orang dapat hal-hal yang tidak mengenakan. Semua orang. Bahkan para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dahsyat balanya, ujiannya, cobaannya Rasulullah SAW. Dan semua nabi-nabi, siapa yang enggak kena musibah? Siapa yang enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua wali-wali. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Anbiya, bagaimana Allah taala menyebutkan para nabi-nabi satu persatu. Nabi Yunus dengan cobaannya, Nabi Ibrahim dengan cobaannya, Nabi Zakaria dengan kesulitan yang dia alaminya, Nabi Nuh dengan problemnya, semua nabi-nabi. Bahkan di antara nabi-nabi tersebut, Nabi Yunus, bagaimana wadhannun, kata Allah Ta'ala, idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaih. Ketika dia pergi meninggalkan negerinya dalam keadaan marah, murka terhadap kaumnya, kemudian juga mengira dengan beliau keluar, Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengembalikannya, tidak mampu menghandlenya, hingga disebutkan fanada fi dhulumat, ketika beliau dimakan, dilempar ke lautan, masuk ke dalam perut ikan paus. Di dalam perut ikan paus. Ikan paus menyelam ke dasar samudra di tengah kegelapan malam, ribuan tahun yang lalu. Kalau itu terjadi di zaman sekarang, siapa yang bisa mengevakuasi? Dengan teknologi yang kita punya, kapal selam mampu sedalam apa menyelamnya, gitu. Dan ini bukan berada di dalam rumah atau goa di dasar laut, di dalam perut ikan paus. Bagaimana mau nyarinya? Ikan yang mana? Siapa yang bisa menyelamatkan? Fanada fi dzulumat. Maka beliau memanggil yang maha kuasa. Fi dzulumat, dalam kegelapan yang berlapis. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar samudra. Lautan itu kegelapannya berlapis. Kemudian kegelapan di malam hari. Nada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang bisa menolong saya kecuali hanya Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat kezaliman. Beliau berikrar, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nabi-nabi maksum. Dosa apa yang diakui? Dia tidak ada dosanya, tetapi menunjukkan merendah kepada Allah, merendah untuk Allah, bertawadhu di hadapan Allah Ta'ala, bersimpu di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fanajjainahu minal gham, kami selamatkan dia dari stres dan musibah yang terbesar tersebut. Tapi ada kalimat terakhir dari Allah Ta'ala di situ, wa kadzalika nunjil mu'minin, beginilah cara kami menyelamatkan orang-orang mukminin. Artinya siapapun yang beriman, bukan cuma Yunus saja yang bisa kami selamatkan. Padahal problem kita tidak ada seujung kuku dari problemnya Nabi Yunus. Kita artinya solusi ada di kepala kita, di benak kita. Nabi Yunus di dalam situ bagaimana solusinya? Dia ketika merujuk kepada Allah Ta'ala, fanajjainahu, kami selamatkan dia, wa najjainahu minal gham, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan setiap orang yang beriman bersikap dan merujuk seperti sikapnya Nabi Yunus, begitulah kami akan menyelamatkan orang tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan setiap musibah yang datang lantas kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab keluh kesah kita itu menambah bala di atas bala, menambah musibah di atas musibah, sampai dikatakan fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Keluh kesahnya manusia ketika dia ditimpa musibah hanya adalah capek, penat, stres yang kontan. Yakni sekarang dia akan merasakan stres, penat, jadi dia pikir, wah nanti begini, nggak tunggu nanti lagi. Dari sekarang dia udah capek, padahal musibahnya belum datang. Karena kekhawatiran dia, dari sekarang dia udah capek. Dari sekarang dia udah sakit, padahal penyakitnya masih belum datang. Ta'abin fil hal. Dan yang kedua, yang lebih besar lagi, yadhhabu bil ajri, menghilangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab musibah, qadha, ketentuan Allah, kalau kita sikapi dengan ridha,
musibah jalan terus, tapi kita dapat pahala. Tapi kalau kita sikapi dengan murka dan uring-uringan, musibah jalan terus dan kita dapat dosa. Silahkan pilih apa yang mau kita dapetin. Ambil keuntungan pahala dari Allah Ta'ala dari setiap keadaan. Bahkan orang yang paling mulia pun juga dapat ujian dari Allah Ta'ala, apalagi kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuatkan kita semuanya, diberikan taufik, hidayat, dan bimbingan. Baik, terima kasih banyak Habib. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Habib bisa tetap di tempat. Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai di mana kita harus bisa bersikap di dalam memaknai agama supaya kesehatan jiwa kita bisa sehat dan juga bisa kuat dalam menghadapi ujian. Hanya di sini di Khazanah Islam Metro TV. Orang jadi stres, jadi beban, mungkin peringatan dari Allah Ta'ala ada sebuah dosa. Kadang kita nggak tahu. Tahu-tahu hati sedih, gundah, gelisah, stres. Nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba begitu saja. Iya. Jangan-jangan ada dosa yang nggak kita sadari. Banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merujuklah kepada sholat. Jadi tidak hanya kita sebagai manusia modern yang diuji, bahkan ribuan tahun yang lalu para nabi, orang-orang soleh pun menghadapi ujian, ya. Dan pada saat menghadapi ujian tidak membuat mereka stres. Nah sekarang Habib, apa yang harus dilakukan ini Habib? Khususnya buat kita yang hidup di era modern ini, di mana semuanya itu diukur dengan materialistik. Bahkan untuk mencapai standar hidup yang ada saat ini, gitu, khususnya di kota-kota besar, orang nekat melakukan apapun. Ya. Silakan Habib. Alhamdulillah. Sayyidatuna Maryam ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beliau sampai mengatakan laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andaikan aku mati sebelum diuji dengan ujian ini, karena khawatir gagal di dalam ujian ini kepada Allah Ta'ala. Wa kuntu nasyan mansiya, dilupakan oleh orang. Beliau tidak mengejar popularitas. Siti Maryam binti Imran, fanadaha min tahtiha, alla tahzani, jangan kau bersedih. Dia mendengar panggilan malaikat Jibril dari bawah yang mengatakan jangan kau bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan dengan janji yang demikian banyak kepada Siti Maryam, hingga beliau dipesankan. Salah satu pesan tiap orang yang ditimpa musibah, imma tarayina minal bashari ahadan faguli inni nazartu lirahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar puasa, nggak mau bicara. Bernazar untuk Rahman, berpuasa aku tidak berbicara kepada siapapun. Sehingga satu, al-bala muwakkalun bin mantik, kata Nabi Muhammad. Bala dan musibah itu ada kata kuncinya, jaga mulut kita. Jangan sampai kita ada musibah tapi mulut kita berucap hal-hal yang menyebabkan musibah lebih dahsyat lagi, lebih berat lagi. Sebaik-baiknya hal yang dilakukan oleh seseorang ketika dia diuji, ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah bertakwa, bersabar, dan bersyukur. Kena musibah, kena problem, makin sedekahlah. Orang dulu kalau kena musibah, makin dia sedekah, makin dia berinfak. Datang solusi dari Allah Ta'ala, lagi krisis ekonomi, dia makin bersedekah, makin berinfak. Datang dalam sesaat solusi dari Allah Ta'ala. Orang sekarang makin kena musibah, makin pelit, makin kikir, makin berlapis musibah dan kesulitan ekonomi yang mencekik orang tersebut. Lamanya durasi musibah, durasi problem, durasi kesulitan yang dialami seseorang sebenarnya mengandung sebuah pesan, kabar gembira dari Allah Ta'ala. Idza tatulu igamatun min hadithin kanat mubasyiratan bitulil muntazar. Apabila durasi suatu bala musibah panjang, itu mengandung kabar gembira bahwasanya durasi nikmat kelak ketika datang akan jauh lebih panjang lagi, akan jauh lebih lama lagi. Dan kita alhamdulillah sebagaimana di awal disebut, kita muslim punya solusinya. Dan ini hanya dimiliki oleh orang Islam. Bersama solusi-solusi yang lain, tapi ada solusi yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis kalimat zikir la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya upaya, kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Ketika dia mengulang-ulang merenungi kalimat ini, maka ini adalah obat bagi 99 penyakit.
Di antara 99 penyakit tersebut, yang paling ringan adalah stres. Ya, itu yang paling ringan yang bisa diobati. Dan ini obat bagi 99 penyakit yang berat. Ini yang paling ringan aja sekarang, orang yang terkaya pun juga sulit untuk mengobatinya. Nggak bisa tidur gara-gara penyakit ini, sulit makan gara-gara penyakit ini, merembet kemana-mana gara-gara penyakit ini. Dan kita punya obatnya. Terus berpeganglah ista'inu bisabri wa shalah. Sabar, sholat. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala seperti apa? Orang jadi stres, jadi beban. Mungkin peringatan dari Allah Ta'ala, ada sebuah dosa. Kadang kita nggak tahu. Tahu-tahu hati sedih, gundah, gelisah, stres. Nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba begitu saja. Jangan-jangan ada dosa yang nggak kita sadari. Banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuklah kepada sholat. Karena sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun asra'a ila shalah. Rasulullah ketika beliau dikejar suatu problem, masalah yang pelik, maka beliau langsung merujuk sholat kepada Allah Ta'ala. Sholat kepada Allah Ta'ala. Ayo perbaiki sholat kita. Curhatnya jangan ke teman, apalagi di medsos. Medsos itu teknologi yang dimiliki oleh anak-anak milenial sekarang. Menambah stresnya mereka. Orang yang stresnya paling tinggi, yang paling banyak berkecimpung di medsos. Paling banyak berkecimpung di medsos. Kenapa? Tiap saat dia mengkonter orang yang memaki dia, mencaci dia, tambah stres. Ambil satu kesimpulan akhir, sesungguhnya tidak terjadi kebocoran dalam perkara duniawi kita, melainkan kebocoran tersebut terjadi sesuai dengan kebocoran yang terjadi dalam nilai keagamaan kita. Terjadi kebocoran dalam hubungan kita kepada Allah, kita nggak sadar. Begitu berimbas kepada perkara duniawi kita, baru kita sadar. Dan sadarilah itu sumbernya gara-gara ada kekurangan, kecacatan di dalam hubungan kita kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang lain Allah Ta'ala perbaiki. Yang mengutamakan Allah diutamakan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang menelantarkan Allah ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari stres. Nabi ngajarkan kita doa, Allahumma, dibaca pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhul, wa min ghalabatid dain wa gahri rijal. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad pagi dan sore untuk menghilangkan stres. Dan juga bersama doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan bersama doa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baik, terima kasih banyak Habib. Habib boleh kita kembali ke tempat duduk lagi Habib. Masya Allah, udah dapat banyak ilmu yang bermanfaat. Doanya pun udah disebut sama Habib tadi. Mudah-mudahan setiap pagi dan petang kita bacakan terus ya Habib ya. Itu tadi. Insya Allah. Jadi kadang orang yang mengatakan orang stres itu adalah tidak sesuainya antara keinginan dengan kenyataan. Salah satu diantaranya begitu. Ya, ada istilah ulama bilang at-tama' junun. At-tama' junun. Terobsesi akan sesuatu hal itu bikin gila, bikin gangguan jiwa. Jangan terlalu terobsesi. Begitu. Terobsesilah dengan akhirat. Begitu. Tapi kalau kita punya perspektif yang tinggi tentang hal-hal duniawi, dunia nggak terjadi dengan maunya kita. Saya punya mau, Anda punya mau, Allah punya mau. Dan tidak terjadi kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila keinginan kita ridha dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka kita hidup mustarih, tenang dan damai. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Ya Allah, dapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Jindan hari ini benar-benar bisa kita renungi dan kita resapi, bahwa tadi saya kasih stabilo khusus ini, kasih garis gitu Habib, bahwa sebaik-baiknya kehendak itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita harus ridho. Kalau kita ridho dengan kehendaknya Allah, insya Allah ini yang terbaik yang buat kita, karena di balik ini semua ada sesuatu kebaikan lagi yang menanti kita semua. Satu kalimat lagi katanya, alladzi li ghairik la yasil ilaik, yang ditulis untuk orang lain, rezeki orang sampai kapanpun nggak bakal sampai ke kita. Dan rezeki yang ditulis untuk kita pasti sampai. Masya Allah. Kepada kita. Yakin itu ya? Yakin kita. Jadi jangan tambah beban pikiran. Ikhtiar. Tapi stres, beban pikiran itu bukan ikhtiar, itu bahaya. Bahaya ya. Jadi senantiasa berpikiran positif terus. Insya Allah. Positif. Baik. Terima kasih banyak Habib. Terima kasih banyak pemirsa. Tadi kita sudah banyak belajar dari guru-guru kita.
Tadi ada Profesor Dr. Nazaruddin Umar dan juga ada Habib Jin dan juga menyampaikan tentang tema kita yaitu agama dan juga kesehatan jiwa. Semoga jiwa kita senantiasa sehat. Dan sebelum saya tutup acara ini, Bib, izinkan saya minum kopi dulu sebentar ya, Habib. Silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Luwak hitam baru, tidak kemanisan, mantap. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Habib. Save our masjid, keep our heart and our souls untuk masa depan. Generasi muda, janganlah engkau terlena, habiskan waktu dengan percuma, ikuti hawa nafsumu untuk kesenangan dunia, untuk kau ikatkan akibatnya. Dan bersihkanlah diri, bersihkanlah jiwa, saat kau akan menuju padanya. Jangan biarkan dirimu terjerumus dalam dosa. Oh sayang, hidupmu sia-sia. Kejarlah cita-citamu. No, 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 no. Tapi jangan lupa sholatmu, karena itu yang nomor satu untuk hidupmu. Save our masjid, keep our heart and our soul. Selamatkan generasi ini. Save our masjid, keep our heart and our soul untuk masa depan. Save our masjid, keep our heart and our soul. Save our masjid. Metro TV, knowledge to elevate.